Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Hamim, guru PAI dan Budi Pekerti SMK Negeri 1 Kaliwungu Kabupaten Semarang. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 UIN Semarang dengan NIM 240311700397. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan nomor ujian 2025107582 pada materi menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia, kelas 11 menggunakan model problem based learning. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum. Baiklah anak-anak semuanya, yuk dirapikan tempat duduknya. Dipakai kita untuk tasnya ditaruh di bawah, dan yang masih ada sampah-sampah bisa dibuang terlebih dahulu. Aman sampahnya? Aman ya. Oke. Kalau sudah aman, ini saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi anak-anak. Kabarnya baik? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk itu silakan salah satu bisa memimpin doa. Kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran kita belajar pada pagi hari ini. Silakan dipimpin. Kita duduk, syabra. Berdoa mulai. Ya, coba semuanya tepuk satu. Berarti benar kelas SM saat ini anaknya sangat kompak-kompak ya. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan Pak Hamim mau mengabsen terlebih dahulu untuk kehadiran anak-anak pada pagi hari ini. Yang pertama Mas Afriza Budi Wirawan hadir? Hadir. Kemudian Mas Agung Dwi Purnomo hadir. Mas Ahmad Muhammad Al-Khudori hadir. Mas Mbak Alexa Juwita hadir. Kemudian Mas Alfian Nurroyan. Oke. Mas Yusuf Bagus Setiati hadir. Alhamdulillah hari ini nihil ya anak-anak semuanya. Ya, semuanya sehat dan semuanya bisa berangkat sekolah. Anak-anak semuanya, kita mau melanjutkan materi selanjutnya, tetapi sebelum kita masuk ke materi ini, nanti Pak Hamim mau ngajak untuk mencintai tanah air dulu, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, posisi sikap sempurna ya. Berdirinya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya kompak. Indonesia Indonesia bersatu.
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Cukup, silakan bisa duduk kembali. Anak-anak sekalian, perlu kita mengingat bahwasanya pertemuan yang lalu kita sempat belajar tentang satu ayat yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang toleransi. Tentang apa, anak? Toleransi. Ada satu ayat yang perlu kita pahami dan kita tadarus sebagai wujud awal kita belajar pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita belajar bersama-sama dengan mengucap ta'awud. Kita awali dan kita baca ayat tentang toleransi, yaitu Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 40 sampai 41. Ta'awud dimulai 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma amalu wa ana bari'un mimma ta'malun. Oke, boleh salah satu bisa membacakan artinya? Silakan. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Yunus surat 10 ayat 40 dan ayat 40. Oke, baik. Shadaqallahul Alhamdulillah. Nah, ini satu ayat yang sangat penting, yaitu Quran surat Yunus ya, ayat 40 sampai 41 ini harus kita pahami karena ini menjadi salah satu dasar kita sebagai orang Islam. Kita tidak bisa hidup sendirian dan ternyata Tuhan kita sudah menyuruh kita untuk toleransi, dan ini bukan hanya ucapan manusia, tetapi Allah yang menciptakan kita suruh kita untuk berbuat toleransi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang toleransi, dan Pak Amin mengawali juga, yaitu tujuan pembelajaran. Anak-anak sekalian, ini tujuan pembelajaran yang Pak Amin buat. Saya minta tolong salah satu bisa membacakan dulu. Silakan Mas. Yang di depan. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian dan pentingnya toleransi dalam kehidupan sosial. 2. Membaca Quran surat Yunus surat 10 ayat 40 sampai 41 tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia dengan tartil. 3. Mendemonstrasikan hafalan Quran surat Yunus surat 10 sampai 40 sampai 41 tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. 4. Membiasakan membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa toleransi dan memelihara kehidupan manusia adalah perintah agama.
5. Membiasakan sikap toleransi dan peduli sosial, cinta damai, semangat kebangsaan, dan tanggung jawab sebagai implementasi Quran Surat Yunus surah 10 40 sampai 41. Terima kasih Mas Alfian telah membacakan tujuan pembelajaran. Jadi anak-anak yang akan kita capai pada pertemuan hari ini adalah 5 ini, yaitu tentang memahami pengertian, kemudian membaca Quran Surat Yunus, menghafal, dan juga kita meyakini bahwasanya Quran Surat Yunus itu menjadi satu hal penting untuk kita pahami sebagai dasar kita bertoleransi. Dan yang kelima adalah membiasakan sikap toleransi dan peduli sosial. Ini menjadi tujuan pembelajaran kita. Terus yang berikutnya, coba anak-anak bisa diperhatikan di depan sini. Apa yang kamu ketahui tentang toleransi? Oke, salah satu saya minta untuk bisa berbicara tentang toleransi yang kamu pahami. Satu kalimat atau satu kata boleh. Silakan, Mas Ketua. Saling menghargai. Oke, saling menghargai. Boleh tidak salah juga, dan nanti Pak Amin akan jelaskan lebih panjang. Kemudian kehidupan manusia apakah perlu dijaga? Kira-kira perlu nggak kita menjaga kehidupan manusia ini? Saya mau tanya, perbedaan itu adalah sesuatu yang pasti atau bagaimana menurut kalian? Tidak ada sesuatu itu yang sama, itu tidak ada. Bahkan orang kembar pun pasti ada, walaupun sedikit ada perbedaannya. Nah, ini menjadi salah satu hal yang penting, bahwasanya kita tidak bisa sama. Nah, terus yang bisa menyamakan adalah bagaimana kita memahami perbedaan ini. Pak Amin jelaskan lebih jelas. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok, baik dalam hal agama, suku, budaya maupun pandangan hidup. Dalam konteks Islam, mencakup penghormatan terhadap hak orang lain untuk menjalankan keyakinan dan tradisi mereka tanpa paksaan atau diskriminasi. Kemudian bahkan agama kita tidak bisa menyamakan, semua orang harus mengikuti kita, karena setiap orang punya keyakinan masing-masing, dan kita tidak boleh mencela agama orang lain. Bahkan dikatakan barang siapa yang di situ mengejek Tuhannya agama orang lain, maka orang lain juga akan mengejek agama Tuhan kita. Maka dari itu kita perlu untuk toleransi. Dan dalam hal ini toleransi itu lebih cenderung pada muamalah. Pada apa, Nak? Muamalah itu adalah hubungan sama manusia. Ya, itu tentang toleransi. Nah, ayat Qur'annya di sini dalilnya Quran surat Al-Kafirun dan juga Yunus ayat 40 sampai 41. Nah, ini dalil tentang toleransi. Kalau Quran surat Al-Kafirun masih ingat ada ayat yang mengatakan langsung didukung baliatis bagimu agamamu dan bagimu agamamu. Nah, di sini dan juga Quran surat Yunus. Nah, yang berikutnya Quran surat Yunus tadi yang sudah kita baca. Ini kita mencoba untuk menghafal, ya, untuk menghafal bareng-bareng. Coba anak-anak sekali lagi, karena tadi untuk tadarus, sekarang kita baca. Dan yang sudah berusaha menghafal boleh tutup mata, ya, boleh tutup mata. Kita baca sekali lagi ayatnya. Hitungan ketiga mulai 1, 2, 3, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzdzabuu kulli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma amalu wa ana bari'un mimma ta'malun. Artinya ini, ya, artinya. Kalau tadi Mas Muhammad yang membacakan, sekarang saya minta silakan Mas Muhammad, ya, sekarang dibacakan.
Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Quran ini lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakannya, Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Yunus 10 sampai 41. Ya, ini adalah dalil tentang toleransi. Kita lanjutkan. Ada hadisnya ternyata ada semuanya. Di sini kalau tadi dalil firman Allah itu adalah yang bicara adalah Allah. Siapa kan? Allah, Tuhan kita. Kalau ini hadis ini kan bicara Rasulullah. Di sini dikatakan Nabi Muhammad SAW mengajak untuk bersikap adil dan baik kepada semua orang, termasuk berbeda keyakinan dengan kita. Ini Nabi Muhammad. Kemudian ada juga dalam riwayat Muslim Nabi Muhammad SAW. Ini bagaimana Mas? Ketua, silakan dibacakan ini. Muhammad SAW juga mengajarkan tidak menghina agama lain, karena itu akan menimbulkan permusuhan. Ya, tidak boleh menghina agama lain, karena setiap orang punya keyakinan masing-masing. Ini adalah dalil. Jadi sangat kuat sekali. Ada juga manfaat dan toleransi dalam kehidupan masing-masing. Silakan Mas, minta tolong dibacakan. Ini, kelihatan nggak? Ya, toleransi menciptakan sesuatu yang damai dan harmoni dan mendukung sebenarnya toleransi menjadi pendamping untuk membangun kebudayaan dan mencegah konflik dan peperangan yang diperoleh dipicu oleh perbedaan agama. Yang pertama tadi adalah tentang kerukunan. Jadi manfaat toleransi adanya kerukunan. Artinya apa? Kita harus saling membantu. Kalau hal kemanusiaan, jangan pernah ada tendensi ini agamamu ini, agamaku ini, dan kita harus bersatu. Ya, jadi kita ada tentang toleransi, kerukunan. Kemudian kesejahteraan itu juga sama, dan menjaga perdamaian. Jelas. Seperti halnya saat ini ya, kemarin sudah ada undang-undang tentang, mohon maaf, toa dalam musola, toa dalam masjid. Di situ ketika adzan ataupun ketika melakukan sebuah kegiatan tidak boleh lebih daripada jam 12 malam. Nah, untuk menjaga perdamaian juga antara satu dengan yang lain, maka harus saling menghormati. Kemudian contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, menghormati teman, bersedia membantu teman, menghormati tradisi dan budaya agama lain, seperti hari raya dan peringatan agama. Setiap orang yang memeluk agama pasti punya perayaan masing-masing. Kalau kita sebagai seorang muslim, hari raya ada hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha. Kalau orang Konghucu, ya kemarin itu ada perayaan apa? Imlek. Kalau kita itu tiba-tiba mencegah keyakinan orang lain, bisa jadi mereka marah dan akan terjadi konflik. Nah, itulah sebab orang yang tidak memiliki toleransi. Membantu. Kemudian yang berikutnya adalah hambatan dalam mewujudkan toleransi. Saya minta tolong Mas Alfian bisa dibacakan. Yang pertama apa? Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang ajaran agama lain, dan merasakan stereotip negatif terhadap agama lain, pengaruh media massa yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan berita hoax dan provokasi. Nah, ini kadang tidak bisa terjadi toleransi karena ada beberapa hambatan. Mas, Mbak, anak semuanya ini kurang paham tentang ajaran agama lain, dan kemudian berprasangka negatif terhadap agama lain. Pokoknya agama lain itu pokoknya jelek dan lain-lain, itu nggak boleh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah membangun masyarakat toleransi. Nah, di sini saya minta lagi Mas Widi untuk bisa membacakan. Membangun masyarakat toleran, membangun masyarakat
masyarakat toleran membutuhkan kesadaran dan komitmen bersama. Kita harus saling menghormati, menghargai, dan memahami perbedaan keyakinan. Dengan toleransi kita dapat membangun kehidupan yang harmonis dan damai. Oke, jadi kita sebagai umat manusia, ya kita tidak bisa menjadi satu. Bahkan pikiran kita dengan saudara kita kadang berbeda, betul nggak? Betul. Pikiran kita dengan teman kita kadang berbeda. Maka yang dibutuhkan dalam kehidupan ini adalah toleransi, saling menghargai, nah, menghormati juga. Nah, di sini silakan kita selanjutnya adalah membuat LKPD, ya, mengerjakan LKPD dan membuat kelompok. Silakan sesuai yang sudah Pak Hamim bagi kemarin, kelompoknya bisa berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di belakang, 4 di sini, dan kelompok 5 di sini. Oke, kita membentuk kelompok dan nanti kita akan mengerjakan LKPD. Silakan berdiri semuanya di tempat ketiga, 1, 2, 3. Silakan berdiri dan membentuk kelompok masing-masing. Baiklah anak-anak, sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, saya mau tanya, kelompok 1 angkat tangan, kelompok 2 angkat tangan, kelompok 3 angkat tangan, kelompok 4, kelompok 5. Oke, silakan nanti anak-anak bisa mengerjakan LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan ingat, di sini Pak Hamim akan membuat penilaian kelompok. Jadi siapa yang aktif, siapa yang disitu punya ide pemikiran dan yang lainnya akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Kelompok 1 ini, kelompok 5 dulu. Kelompok berikutnya adalah kelompok, silakan maju Mas. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 4. Oke, anak-anak semuanya perhatikan. Ini Pak Hamim mau membacakan tugas kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk yang kelompok 1, silakan ditulis tugasnya. Kelompok 1, peserta didik dapat menulis dalil tentang toleransi Quran surat Yunus surat 10 ayat 40 sampai 41 beserta tajwidnya. Kemudian kelompok 2, peserta didik dapat menjelaskan manfaat toleransi dan memberi contoh toleransi di sekolahan. Ya, kalian kan anak sekolah, dan bagaimana contoh toleransi yang bisa kita terapkan di sekolahan. Kemudian kelompok 3, silakan ditulis. Peserta didik dapat menuliskan hikmah toleransi dan membuat contoh penerapan toleransi di masyarakat. Yaitu untuk kelompok 3. Kemudian kelompok 4 bisa ditulis. Peserta didik dapat membuat contoh penerapan toleransi di keluarga. Nah, contoh toleransi di dalam keluarga itu seperti apa? Dan yang berikutnya adalah kelompok 5. Kelompok 5 yaitu peserta didik dapat menerapkan toleransi antar agama, ya, antar agama. Silakan bisa dikerjakan dan waktunya saya beri waktu 20 menit
Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya, saling bekerja sama dan saling memberi informasi antara satu dengan yang lain. Maaf Pak, mau Oh, bertanya. iya, silakan, Mbak. Ini masnya ke masyarakat. Iya, oh iya, maksudnya di masyarakat di situ adalah coba cari hikmah ketika kalian itu hidup di masyarakat bisa menerapkan toleransi. Itu hikmah dibalik pelaksanaan toleransi itu seperti apa? Nah, ini tulisan lagi marahannya itu. Ini kan Bisa anak-anak? Ya. Oke, silakan di saling informasi bersama ya. Baiklah anak-anak, hari ini saya kira untuk diskusinya cukup dan kita lanjutkan untuk presentasi. Silahkan kelompok 1 bisa maju terlebih dahulu. Silahkan semuanya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tajwid dari surat Yunus ayat 40 sampai 41. Teman-teman, ini ada memati ketemunya idam haki, memati ketemunya idam bihuna, memati ketemu mem idam mimi, memati ketemu lam idam bilauna. Ada mat di akhir kalimat disebut mat adat disukun. Oke, dilanjutkan yang lainnya temannya. Ya, dan mati ketemu kaf ifa hakiki, mem ketemu ain idhar syafawi, non ketemu ta ifa hakiki, mem ketemu ba ifa syafawi, mem ketemu mem mad jais munfasil, hamzah ketemu mem idgham bi gunnah, ada huruf mad di akhir kalimat, mad ada di sukun. Oke, baik anak-anak semuanya, tadi ini pekerjaannya sudah bagus dan sedikit meluruskan ya. Tadi ini untuk mad jais munfasil ini adalah karena ada huruf mad ya, ada huruf mad yang berada yang terpisah. Ini disebut dengan mad jais munfasil. Kemudian Mas Alfian tadi mengatakan bahwa ini idgham bihuna ini yaitu tanwin ketemu mim, idgham bihuna. Tapi secara keseluruhan sudah paham ini tadi karena pekerjaan siswa jadi ada evaluasi seperti itu. Semuanya paham nggih? Oke, terima kasih. Dilanjutkan kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan manfaat toleransi yang ada di sekolah. 1. Membangun hubungan positif. 2. Menciptakan kedamaian. 3. Memperkuat persatuan dan kesatuan. 4. Menambah wawasan budaya. 5. Membangun keterampilan hidup berdampingan secara damai. 6. Membangun dan memikirkan kritis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang toleransi di masyarakat. Hikmah toleransi. 1. Menjaga keharmonisan sosial.
2. Meningkatkan persatuan dan kesatuan. 3. Mencegah konflik dan perpecahan. Contoh penerapan toleransi di masyarakat. Tidak memaksa keyakinan sendiri kepada orang lain. Mengakui dan menghormati adat istiadat serta bahasa yang berbeda antar suku atau kelompok etnis yang ada di masyarakat. Menolong orang yang membutuhkan meskipun mereka berasal dari kelompok yang berbeda, baik dalam hal agama, suku, atau status sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa mundur dan dilanjutkan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan prinsip kami tentang penerapan toleransi dalam keluarga. 1. Menghormati perbedaan pendapat. 2. Saling membantu dalam tugas rumah. 3. Menghargai perbedaan keyakinan. 4. Memberikan ruang untuk privasi. 5. Menghargai pilihan makanan. 6. Mendukung minat dan bakat masing-masing. Sudah? Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Silakan ditutup. Ya, dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk mundur dan kelompok 5 bisa segera maju. Silakan. Langsung ya. Ya, yang enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan beserta dapat menerapkan toleransi antar agama. Toleransi beragama bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bergaul dengan semua orang tanpa membedakan kepercayaan masing-masing, menghargai dan memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama tanpa ada diskriminasi. Adakah yang bertanya? Tidak ada? Cukup, paham? Oke, silakan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak semuanya terima kasih yang sudah presentasi dan sebaik-baiknya. Dan di sini secara logika sudah banyak hal ilmu yang kita dapat dalam hal belajar kita pada pagi hari ini, mulai dari ayat, terjemah dan juga tajwid serta bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang terakhir, silakan karena ini ayat sudah Pak Hamid minta untuk dihafalkan, silakan sekarang bisa maju satu persatu untuk hafalan ayat tentang toleransi, yaitu Quran surat ke-10 ayat 40 sampai 41. Silakan pertama kali, silakan. Oke, silakan Mas Rizal untuk bisa membacakan. ومنهم من يؤمن به ومنهم لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Artinya ada di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku lakukan, dan aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dengan surat Yunus surat 10 ayat 40 sampai 41. Oke, baik, silakan. Kita sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Minhum ma
yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Buka. Rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka wa qul amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Lanjut terjemahnya. Artinya ada di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, antaranya ada pula orang-orang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhan lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah berikan pengerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kami tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan, dan aku pun tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Surat Yunus surat ke. surat 10 ayat 40 sampai 41. Oke, siap. Terima kasih. Silakan ke belakang. Baiklah, anak-anak semuanya, ini sudah menyelesaikan semuanya untuk hafalannya. Sekarang silahkan buka grupnya. Pak Amin menyampaikan atau mengirimkan link untuk soal pengetahuan di grup kelas, dan silakan dikerjakan. Saya beri waktu kurang lebih 25 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Itu harus mengisi nama sama nama absennya, jangan lupa. Oke, anak-anak tolong diperhatikan benar untuk soalnya dan dibaca ya, jangan sampai di situ kalian mengerjakan tanpa ada keseriusan, karena nilainya akan masuk ke rapor ya, nilai harian. Dan saya coba cek di sini, kurang satu anak ini. Mas Alfian kurang banyak tidak? Oke, baik. Oke, sudah cukup. Yang masuk Mas Alfian. Baik anak-anak semuanya, ini untuk nilai harian. Hari ini kita sudah melakukan banyak hal. Salah satunya ada praktek dan juga kita menggunakan metode PBL ya, menggunakan problem based learning. Kalian tadi sudah saya bentuk kelompok, mengerjakan LKPD, bahkan maju hafalan dan mengerjakan tugas pengetahuan sudah lengkap. Dan hari ini saya kira cukup sekian. Kita belajar tentang toleransi, dan marilah sebelum kita tutup bersama-sama, Pak Amin mengingatkan bahwa pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tema pernikahan. Tema apa namanya? Pernikahan. Ya, kita belajar bersama. Marilah kegiatan belajar pada pagi hari ini kita akhiri dengan baca alhamdulillah dan berdoa bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.